Izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kemana? Itu tandanya hidup berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, para guru-guru, para asatid yang kami muliakan dan yang kami hormati, dan yang kami hormati Bapak Dewan, Bapak Guslan Busro, alhamdulillah beliau bisa hadir di majelis ta'lim yang insya Allah penuh berkah ini. Dan hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami semua yang hadir, mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan karunia-Nya, curahan nikmat-Nya yang begitu besar, yang begitu banyak Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sampai saat ini kita masih merasakan nikmat Allah yang begitu besar.
terutama kita bisa kumpul di majelis yang penuh berkah ini. Pasti semua yang hadir kalau ditanya, Bapak bisa sholat berjamaah subuh kira-kira bahagia tidak? Bahagia. Senang. Senang banget. Karena kata Nabi, idza sarotka hasanatuka wa idza sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Apabila kebaikanmu membuatmu tenang, membuatmu bahagia, dan jika keburukanmu membuatmu sedih, membuatmu tidak senang, maka fa anta mu'minun. Kita semuanya berarti termasuk orang yang beriman kepada Allah. Jadi alhamdulillah senang kumpul di majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan kita kumpul di majelis ilmu ini mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah teladan kita, suri tauladan kita yang membimbing kita, yang membimbing seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini dari kegelapan menjadi terang benderang. Kita sama-sama haturkan rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya, umat akhir zaman. Semoga kita tergolongkan umat yang mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar semua? Darah Ramang, Calalager, Cager, tos taruang teh acan. Insya Allah disiapin dari bawah. Ya Pak ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kapanpun, dimanapun, tempat tinggalnya dimanapun kita berada, dimanapun, semuanya tidak akan lepas dengan yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, kami pasti akan menguji kalian semuanya. Pasti kami akan menguji kalian semuanya. Tapi Bapak Ibu jangan takut, Bapak Ibu jangan bersedih. Ada kabar gembira, ada kabar bahagia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita coba bahas tentang 5 kegembiraan, 5 kebahagiaan bagi orang-orang yang sedang diuji. Ini kayaknya wajah-wajah banyak masalah kayaknya nih. Enggak, insya Allah itu mah heureuy. Insya Allah di sini wajahnya ceria, enggak ada tanda-tanda bermasalah. Insya Allah. Kalau enggak ada masalah, mati dulu berarti. Kalau masih ada masalah, alhamdulillah, tandanya kita hidup. Karena orang yang sudah mati sudah tidak ada masalah lagi. Makanya alhamdulillah kalau kita masih diuji oleh Allah.
paling tidak 5 kegembiraan bagi orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang sedang diuji oleh Allah, Allah akui sebagai orang-orang yang beriman. Diakui oleh Allah, diakui oleh Sang Maha Pencipta alam menjadi orang yang beriman. Bukan diaku oleh manusia, bukan diaku oleh makhluk, tapi Allah menyatakan orang-orang yang sedang diuji oleh Allah itu sedang diakui oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu, ketika kita sedang diuji oleh Allah, jangan jauh dengan Allah, jangan kabur dengan Allah. Justru dengan ujian itu kita harus semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena di situ ada pesan cinta. Apa? Ada pesan cinta, Bapak. Kalau kita diam, kalau kita sabar ketika kita sedang diuji oleh Allah, kalau kita paham, kalau kita tahu di situ ada pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Apa itu pesan cintanya? Ketika diuji dengan apapun, entah itu pekerjaannya morosot, entah itu bukan kolor aja yang morosot, pekerjaannya, usahanya morosot, molorot, kemudian dalam rumah tangganya itu renggang, tidak akur, itu ujian semuanya. Kemudian murid dengan gurunya, guru dengan muridnya pasti ada ujian. Orang tua dengan anaknya itu pasti ada ujian. Bos dengan karyawannya pasti ada ujiannya. Saat diuji kita tidak sadar. Di situ Allah ketuk hati kita. Saat sedang diuji kita bisa menjalankan ibadah sholat yang tadinya tidak tahajud jadi tahajud, itu karena ada ujian tuh. Yang tadinya tidak puasa sunat jadi rajin puasa sunatnya. Itu pesan cinta yang kadang-kadang kita tidak sadar di situ. Dulu sebelum ketika kita lagi pekerjaan mulus, usahanya mulus, kadang kita lupa sholatnya, puasa sunatnya lupa. Makanya kalau kita sadar di balik ujian itu, betul kata Nabi ada pesan cinta. Apa itu? Kita bisa nangis di hadapan Allah. Betul Pak ya? Kita bisa nangis, kita bisa sholat tahajud, bisa sholat jamaah, juga kita bisa menghadiri ke majelis taklim. Itu pesan cinta dari Allah. Tapi terkadang kita tidak tahu dan kita tidak bersyukur dengan hal demikian itu. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Kata Allah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah kamu manusia mengira bahwa kamu mengatakan amanna, yaqulu amanna, kata orang, saya telah beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada malaikatnya Allah, aku beriman kepada kitabnya Allah, aku beriman kepada utusan Allah, aku beriman kepada hari kiamat, dan aku beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
sedangkan kalian semuanya belum diuji oleh Allah. Kita ngaku iman kepada Allah, tapi kita belum diuji oleh Allah, maka belum termasuk iman yang sebenarnya. Makanya iman itu ada iman qauli, ada iman qalbu, ada iman perbuatan. Ada iman ucapan, qalbu, kemudian perbuatan. Kita ngaku iman kepada Allah, kita ngaku iman kepada Allah, tetapi ketika diuji oleh Allah, ketika dicoba oleh Allah dalam kehidupannya, kadang kita belum bisa menerima, kadang kita belum ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Al-Ghazali, kita masih munafik, ngaku iman tetapi tidak mau diuji, tidak nerima atas qadar Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis qudsi Allah menegaskan, siapa orang yang tidak mau diuji atau tidak menerima setiap ketentuan-ketentuan Allah dalam hidupnya, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah begitu. Kalau kita tidak menerima terhadap ketentuan-ketentuan Allah, carilah Tuhan selain aku. Coba mau nyari Tuhan siapa? Bapak Yesus. Mau Tuhan siapa? Carilah Tuhan. Keluarlah dari muka bumi ini. Itu kan tadi dalilnya. Kata Allah, pasti kami mengujinya, pasti kami mencoba kalian semuanya. Tapi ingat, di situ ada kabar gembira, ada kabar bahagia bagi orang-orang yang sedang diuji. Apa? Kita diakui oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sebenar-benarnya iman. Makanya kenapa Allah menguji? Allah pengen tahu sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Allah pengen lihat apakah benar dia iman, apakah tidak. Kalau kita merenungi, meresapi di situ, Allah pengen melihat sejauh mana kedekatan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah turunkan ujian agar kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita dilahirkan oleh Allah. Kita diadakan oleh Allah. Kita bisa makan, itu disuapin oleh Allah. Kita bisa minum, itu dikasih minum oleh Allah. Kalau kita sadar, karena mata batin kita ditutup, terhijab mata batin kita, makanya yang nyuapin itu kita sendiri, bukan Allah. Padahal hakikatnya itu Allah sedang menyuapi kita. Kita dikasih kerjaan, itu hakikatnya Allah. Maka jangan bangga diri, itu semuanya Allah yang mengizinkan, semuanya Allah yang menggerakkan. Makanya insya Allah yang pertama, kabar gembira, kabar bahagia bagi orang-orang yang sedang diuji. Yang pertama, kita diakui sebagai orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu, kabar gembira, kabar bahagia yang Allah akan berikan bagi orang yang sedang diuji. Allah sediakan surga, Bapak Ibu. Pengen masuk surga? Kayaknya ragu. Pengen masuk surga? Pengen sendiri, pengen bareng keluarga? Bareng-bareng. Pengen nanti, pengen sekarang? Oh nanti. Ya, berarti gak mau sekarang ya? Oh iya. Jadi pengen nanti. Apa dalilnya?
Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Silahkan di situ buka kalau yang bawa Al-Quran. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Kata Allah, apakah kamu semuanya mengira akan masuk ke dalam surganya Allah? Apakah kalian menyangka, mengira bahwa kalian akan masuk surganya Allah, sedangkan Allah belum menguji kalian, sedangkan Allah belum mencoba kalian dalam kehidupannya, seperti orang-orang yang terdahulu. Jadi ujian itu bukan kita saja. Perasaan kita ujian itu milik kita semuanya ya. Padahal udah dari zaman dulu, di zaman Nabi Adam sampai ke Nabi akhir zaman, itu semuanya ada ujian, ada cobaan. Allah nguji, Allah coba keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan kita jangan merasa kita akan masuk surga sedangkan Allah belum menguji dalam kehidupan kita. Makanya alhamdulillah ketika diuji oleh Allah, maka kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbadar. Kata Allah, salamun, keselamatan bagi kalian semuanya. Siapa? Orang-orang yang sabar saat diuji oleh Allah. Allah akan berikan tempat yang sebaik-baiknya tempat. Apa itu? Tempat yang mulia kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, ada kisah, ada seseorang ketika masuk hari kiamat itu dia terkaget-kaget Bapak Ibu. Kaget. Kok saya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah? Kok saya ditempatkan di tempat yang istimewa di hadapan Allah? Padahal saya saat hidupnya sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, zikirnya biasa-biasa saja, gak ada yang istimewa. Tapi pada hari ini saya ditempatkan di tempat yang begitu mewah, indah, bahkan ditempatkan di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adalah orang-orang yang saat diuji oleh Allah, saat diberikan kehidupan, ketentuan Allah, dia sabar, dia sabar, dia sabar. Jadi ada doa itu, ternyata ada doa yang belum dikabulkan saat di dunianya, nanti di akhirat Allah kasih. Ya, makanya kaget tuh, kaget kok saya dimasukkan ke tempat yang begitu indah, padahal sholat saya biasa, puasa saya biasa. Itu kagetnya luar biasa. Apa kata Allah? Karena ketika engkau hidup di dunia, saat aku berikan ujian, ujian dan ujian, kamu sabar menghadapinya, kamu menerima ketentuan-ketentuan dariku, kata Allah. Makanya semakin besar ujiannya, semakin besar kesabarannya, dan akan semakin terbuka pintu-pintu surga bagi orang-orang yang sabar menghadapi setiap ujian-ujian. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kabar gembiranya Allah sediakan surga. Yang ketiga, kabar gembira bagi orang-orang yang sedang diuji oleh Allah, Allah hapus dosa-dosanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Ketika kita diuji, kok berat sekali rasanya ya Allah, padahal
Kata Nabi, Allah tidak akan menguji melebihi batas kemampuan manusia. Ketika diuji pasti kita mampu. Ketika kita dicoba oleh Allah pasti kita mampu menghadapinya. Tapi terkadang beda. Kalau kita, kenapa rasanya ujian itu berat menurut kita? Karena dilihatnya ujian bukan saat kita diuji harus bagaimana. Menyikapi saat diuji harus bagaimana. Kalau kita lihatnya ujian dan ujian, makanya kalau melihat ujian rasanya berat, Bapak. Berat sekali. Tetapi bagaimana cara menyikapi ujian tersebut? Maka kata Nabi di dalam sebagian hadisnya, tidaklah rasa sakit yang menimpa seseorang kecuali di saat itu Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Contoh, kita diuji dengan penyakit. Suatu saat kita sakit. Pernah Bapak sakit? Pernah. Manusia kadang sehat, kadang sakit. Kadang sakit, kadang sehat. Tidak selamanya sehat, tidak selamanya sakit. Suatu saat kita akan menghadapi ujian yang disebut sakit. Ketika kita sakit, kita suka ngomong, "Mah, bagaimana caranya agar cepat sembuh?" Kan kadang suka bilang begitu, Pak ya. "Mah, bagaimana agar cepat sembuh?" Itu. Agar cepat sembuh bagaimana? Itu baik, Pak. Doa seperti itu. Minta cara seperti itu. Jauh lebih baik lagi, "Mah, bagaimana ketika sakit agar dihapus dosa-dosa saya?" Itu lebih baik lagi tuh. Tadi baik kan? Baik. Pak, misalkan, "Pak, bagaimana cara agar penyakit cepat sembuh?" Kadang kita ngomong seperti itu. Dan jauh lebih baik lagi, "Pak, bagaimana caranya agar penyakit saya ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala?" Makanya ada doanya bunyinya begini, "Syafaqallahu la ba'sa tahurun insyaallah." Apa artinya? Semoga engkau sembuh, la ba'sa, tidak apa-apa, karena engkau sedang dibersihkan oleh Allah, karena engkau sedang disucikan dosa-dosanya oleh Allah. Jadi orang yang sedang sakit hakikatnya sedang dihapus dosa-dosanya. Dahulu sebelum kita hijrah, sebelum kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah, mungkin dulu kita sering meninggalkan sholat, mungkin dulu kita sering melalaikan majelis ilmu, mungkin dulu kita jarang puasa yang wajib, mungkin dulu kita kurang baik dengan orang, dengan tetangga kurang baik. Itu semuanya dosa semuanya. Allah kasih penyakit, Allah kasih sakit, dengan penyakitnya itu Allah gugurkan, Allah hapus semuanya dosa-dosa yang lalu. Makanya bersyukur kita ketika diuji dengan sakit, alhamdulillah ya Allah, saya akui saya banyak dosa ya Allah. Itu yang keberapa? Itu yang ketiga. Yang keempat, kabar gembira bagi orang yang sedang diuji oleh Allah, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Qala ta'ala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maksudnya apa? Setiap kita diuji kapanpun, dalam keadaan apapun, kita pasti diuji. Dan dengan ujian itu didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ridho, menerima,
terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman yang paling berat itu disimpannya itu paling akhir, Bapak. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, kepada malaikatnya Allah. Ketiga, kepada kitabnya Allah. Keempat, kepada utusannya. Kelima, pada hari kiamat. Yang keenam terakhir, iman percaya terhadap qada dan qadar Allah, ketentuan Allah. Karena paling berat menghadapi ujian itu berat sekali. Menghadapi ketentuan Allah itu berat sekali. Makanya ada ungkapan para ulama salafus soleh, siapa yang ingin hidupnya berkah dan bahagia, maka tanamkan dalam kehidupan kita 4 hal. Ya. Tanamkan 4 hal dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas menurut lugawi, menurut bahasa, ikhlas itu at-tahur. Suci, bening, jernih. Itu menurut bahasa. Tetapi ikhlas menurut istilah adalah menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas menurut istilah. Tanamkan dalam kehidupan kita ikhlas. Mendapatkan ikhlas berat, susah mendapatkannya. Tidak cukup kita baca buku ribuan buku tentang ikhlas, ternyata tidak merubah, tidak menjadi orang yang ikhlas kita. Makanya Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya dijelaskan, Allah akan berikan makom yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji di hadapan Allah Allah akan berikan kullaha, seluruh sifat-sifat yang terpuji, sifat ikhlas, sifat syukur, sifat ridho, sifat qanaah, itu semuanya Allah berikan. Bagi siapa? Orang-orang yang selalu mengingat Allah kapanpun dalam keadaan apapun, hatinya hadir menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bagi itu sifat ikhlas. Makanya kenapa kita diperintahkan zikir kepada Allah, mengingat Allah dalam keadaan apapun? Kata Imam Al-Ghazali, hati manusia itu kolaba, bolak-balik, gampang berubah. Tagoyur, gampang berubah. Sekarang baik, belum tentu 1 jam yang akan datang baik. Itu hati manusia gampang berubah. Sekarang misalkan buruk, belum tentu besok dia buruk. Ya, makanya gak boleh mencela orang yang sedang maksiat kepada Allah. Gak boleh merendahkan orang yang sedang berdosa kepada Allah. Kenapa? Karena belum tentu kita lebih baik daripada dia. Karena tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah itu zat yang membolak-balik hati seseorang. Ya, ketika direndahkan sama kita, dia tobat, dia kembali kepada Allah, kan? Makanya itu jangan menghina, jangan merendahkan orang-orang yang berbuat buruk, tetapi kewajiban kita adalah mendoakan yang terbaik buat mereka, agar Allah memberikan jalan yang terbaik, agar Allah memberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa? Yang keempat ya? Yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir, Allah berikan kabar gembira, kabar bahagia bagi orang-orang yang sedang diuji, adalah Allah akan menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Allah akan menyediakan kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apa dalilnya? Kata Nabi dalam hadisnya, may yuridillahu bihi khairon yusiba minhu. Kata Nabi, barang siapa
yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah menurunkan musibah dalam hidupnya. Ya. Jadi ujian itu terus silih datang silih berganti. Kadang-kadang yang satu belum kelar, belum beres sudah datang. Bagaimana caranya? Tingkatin lagi kesabarannya. Semakin berat ujiannya, semakin tambah kesabarannya. Makanya pantas sabar itu gak ada batasnya. Kenapa? Pahalanya besar, pahalanya gede. Semakin besar ujian yang kita hadapi, maka taikin semakin besarlah kesabaran dalam menyikapi kehidupan, dalam kehidupan di dunia ini. Itu berat sekali Pak ya, berat sekali, karena kita hidup bareng dengan manusia, bukan dengan malaikat. Manusia itu kan mahalul khoto wan nisyan, itu kan tempatnya salah, tempatnya kekurangan, tempatnya lupa, itu manusia. Bini sama, istri kita kan begitu sama, kadang lupa ya, kadang ingat, kadang terpleset dari maksiat. Kita juga sama seperti itu, makanya harus saling memaklumi. Di dalam satu kitab ada Imam Al-Zunaidi didatangi seorang bapak-bapak umur 85 tahun, datang kepada Imam Al-Zunaidi menanyakan tentang masalah kehidupan. Umurnya Imam Al-Zunaidi 25 tahun. Tuaan mana? Tuaan mana? Tuaan yang datang bertanya kepada Imam Al-Zunaidi, "Wahai Imam, saya ingin bertanya kepadamu. Saya ingin bertanya kepadamu. Kok saya menghadapi istri, menghadapi anak itu berat sekali. Saya menghadapi ujian itu berat sekali, saya gak kuat." Apa jawaban Imam Al-Zunaidi? Isbir ya walad, isbir ya walad, isbir ya walad. Sabarlah wahai anak kecil, sabarlah wahai anak kecil. Padahal umurnya lebih tua daripada Imam Al-Zunaidi. Maksudnya apa? Umurnya tua tetapi batinnya, hatinya masih bocah. Ketika diuji dia cengeng, ketika diuji dia ngeluh dan mengeluh. Makanya kata Imam Al-Zunaidi, isbir ya walad, sabarlah wahai anak kecil. Itu. Jadi berat sekali menghadapi ujian. Makanya Rasulullah memberikan cara, memberikan solusi buat kita agar kita menyikapinya dengan kesabaran. Jangan sampai melupakan Allah. Banyaklah mengingat Allah, banyaklah zikir kepada Allah. Jaga kewajiban-kewajiban kita, kewajiban sholat, kewajiban ngaji, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan bisa menghadapi, menyikapi takdir-takdir Allah yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, banyak salahnya, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mari kita akhiri taklim kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, istiqomahkan oleh Allah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan orang-orang yang beriman. Dan setiap urusan kita semoga Allah mudahkan dengan wasilah kumpul kita di majelis ilmu ini. Anak keturunan kita semoga dijadikan oleh Allah anak keturunan yang solih-solihah. Bi barakatil Qur'anil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Kita baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.